Kembali bersama dengan kami dalam Coffee Talk, masih bersama Komandan Brigif 4 Marinir BS, Kolonel Marinir Nawawi. Kita kembali berbincang dan Oke Mbak, kita akan membahas tentang jemput bola yang dilakukan oleh Marinir 4, Brigif 4 Marinir BS untuk menjemput bola warga-warga di pulau terpencil. Jadi bukan hanya warga di tengah kota ya dan yang disasar untuk vaksinasi, tapi juga warga di pulau terpencil. Boleh dijelaskan dan seperti apa teknik jemput bolanya? Dan pulau mana saja yang sudah kita layani untuk vaksinasi? Baik Mbak Delima, jadi selama ini umumnya kalau kita mau melaksanakan vaksinasi, kita hanya membuat pengumuman, kemudian warga yang akan mendatangi tempat kita. Dari yang sudah kita laksanakan, kita melaksanakan ini dengan 3 cara. Jadi yang pertama yang tadi kita ada pengumuman, nanti warga datang ke tempat kita. Kemudian yang kedua, untuk Brigif 4 Marinir, jadi kita menjemput orang-orang di pulau terpencil itu. Iya. Jadi kita jemput mereka, kita datangkan ke posko di mana kita melaksanakan vaksinasi. Untuk yang ketiga ini, saya memang ini tergantung dari vaksin yang ada nanti, kita akan melaksanakan serbuan, jadi kita dengan nakes dan perangkatnya langsung bergerak menuju desa atau pulau-pulau terpencil yang ada di Lampung ini. Untuk saat ini yang sudah kita laksanakan penjemputan ya itu di Pulau Tegal. Ini memang mungkin kalau yang di Pulau Tegal ini baru terlaksana 30%. Jadi di sana ada 39 KK kurang lebih sekitar 112 jiwa yang sudah siap divaksin. Kemudian di Pulau Siuncal itu ada 64 KK, kemudian di Pulau Legundi itu ada 114 KK ya, kemudian di Pulau Tanjung Putus dan Pagar Jaya itu ada 87 KK. Kesemua itu dari sekarang target yang bisa kita laksanakan itu masih di bawah 10%. Itu semua sebetulnya karena kita terkendala dengan ketersediaan vaksin itu sendiri. Stok vaksin itu sendiri ya Dan ya. Jadi warga pulau sudah dosis pertama, dosis kedua atau baru dosis pertama tadi yang sudah disebutkan? Untuk warga pulau khususnya sementara ini Pulau Tegal ini sudah yang kedua hari ini. Jadi Pulau Tegal sudah selesai? Sudah selesai tapi memang targetnya baru sekitar 30%. Karena 30%. ketersediaan vaksin yang kita miliki. Dan kita tetap berusaha berupaya untuk mendapatkan vaksin yang lainnya, baik kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan Polda, Korem maupun bahkan kementerian lembaga ini Mbak. Gitu ya Dan ya. Bagaimana tantangan vaksinasi bagi warga pulau Dan? Memang menyeberangi ada laut. Sedikit berbeda ya. Berbeda sekali ya. Warga pulau artinya kita untuk menuju ke lokasi pulau itu saja sudah tantangan. Kadang-kadang kan memang ini masih tergantung dengan situasi di laut. Kalau misalkan pas gelombang tinggi mungkin belakangan ini gelombang tinggi. Termasuk seperti itu belakangan ini gelombang tinggi. Kemudian juga untuk masyarakat juga untuk datang ke tempat vaksin yang rata-rata di katakanlah di kota itu juga suatu kendala. Sehingga mereka untuk mau vaksin aja itu sudah luar biasa. Ini memang perlu semacam gerilya dari tim kita untuk Bapak Ibu agar mau divaksin karena vaksin itu nanti akan katakanlah menyehatkan kita dan sebagainya. Untuk dapat meyakinkan mereka itu sudah sesuatu yang luar biasa. Nah, ini kendala yang berikutnya sebetulnya yang paling berat menurut kami ya adalah ketersediaan vaksin. Seandainya vaksin itu ada, kami dengan segala alat peralatan yang ada, dengan si rider, dengan perahu-perahu nelayan, kami siap untuk katakanlah menggeruduk untuk pulau-pulau terpencil itu. Jadi memang tantangan terbesarnya adalah stok vaksin ya Dan ya? Stok vaksin itu sendiri Mbak untuk saat ini. Itulah yang sama-sama sedang diusahakan oleh baik Forkompimda ataupun kami yang berjuang sendiri-sendiri melalui kolega-kolega yang ada. Untuk warga di pulau sendiri dan yang belum tersentuh vaksin, ada berapa persen lagi yang masih dalam jadwal ini Dan? Kalau hitungan kami ya ini ya, karena saya melihat juga yang lain kayaknya sepertinya juga belum menyentuh ke sana. Ya masih di bawah yang sudah tervaksin itu baru sekitar 10% bahkan kurang ya. Jadi masih 90% yang pulau-pulau. Ya, yang pulau-pulau terpencil itu belum tersentuh. Belum tersentuh. Lalu bagaimana strategi Brigif 4 Marinir BS supaya stok vaksin yang seadanya ini
bisa disebar merata ke semua pulau yang ada? Kami tetap terus-menerus dengan kalangan TNI Polri, dengan Dinas Kesehatan selalu minta, baik persurat maupun kadang-kadang kami menghadap langsung. Nanti dijanjikan nanti ada 200, oke, berarti nanti kami ambil. Ini kami rencana mau dapat 200 dari Polda misalnya. Nah, nanti akan kami alokasikan sesuai dengan prioritas yang memang perlu segera untuk mendapatkan vaksin. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan kementerian lembaga, bahkan ya pejabat lainnya termasuk mungkin dari sampai ke lingkungan Komisi 4 DPR Sampai ke pemerintah RI, pusat? ke komisi anggota DPD, anggota DPRD yang asal Lampung, Dapil Lampung juga kami tembusi. Ini mari kita ini untuk Lampung. Dan mereka memang menjanjikan, jadi kami sama-sama menunggu itu. Dan apabila nanti kami dapat, katakanlah vaksinnya, kami bisa bersama-sama dengan TNI Polri lainnya, dengan dinas terkait untuk katakanlah melaksanakan vaksinasi secara lebih masif lagi. Selain di pulau dan juga daerah pesisir, informasinya Brigif 4 Marinir BS juga membuka sentra vaksinasi di beberapa universitas. Betul. Apa saja dan syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh instansi yang mungkin mau bermitra dengan Brigif 4 Marinir BS dalam membuka vaksinasi bagi masyarakat? Oke, jadi yang kami lakukan, kami juga bermitra dengan UIN ya, Universitas Islam Negeri Lampung, kemudian dengan UNILA, dengan Universitas Teknokrat Indonesia. Syarat yang kita ajukan yang jelas, kalau misalkan tempat itu mau digunakan untuk vaksin, kita harus tempatnya memenuhi syarat, kebersihannya, protokol kesehatannya, dan sebagainya. Jadi untuk masalah vaksinnya sendiri tentunya ya mungkin bisa juga itu dari yang kami yang mengusahakan atau pihak universitas yang mengusahakan. Tapi yang jelas semuanya harus selalu mengedepankan protokol kesehatan. Ya, itu menjadi salah satu PR selama ini, dan jadi sentra vaksinasi itu justru riskan terjadi kerumunan. Dan bagaimana Brigif 4 Marinir BS memastikan tidak ada kerumunan atau pelanggaran prokes dalam setiap sentra vaksinasinya? Kami sama ini selalu berupaya, jadi kalau kita laksanakan untuk yang di perguruan tinggi misalnya, jadi itu kita tetapkan kuotanya. Jadi kalau misalnya kuotanya 500, ya kita batasi itu. Mungkin yang online sudah berapa, baru kalau yang datang langsung berapa. Makanya beberapa kegiatan vaksin yang khususnya kami yang melaksanakan, selama ini tidak pernah mendapat komplain karena kami harus tegas. Jatahnya 500, mohon maaf ya kalau yang lebih ini sementara mungkin di kemudian hari dan sebagainya. Kemudian kami juga mengatur sedemikian rupa petugas-petugas di mana untuk pendaftaran, kemudian untuk antri, kemudian untuk tempat vaksinasi sendiri sama dengan untuk masa tunggu, mereka selesai divaksinkan, tunggu ada bergejala atau tidak dan sebagainya. Itu kami atur sedemikian rupa dengan mengedepankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan, baik. Terima kasih Komandan, kita harus jeda sejenak kembali. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.